Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit, dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4, dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini 10 September 2024, balik dengan saya untuk membahas XAUSD seperti biasa. Now we check on Saxo. Untuk daily-nya kita perhatikan pembentukan yang terjadi ya. Kita perhatikan pembentukan yang terjadi. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia ada taking outside liquidity untuk high-nya. Ini kan previous daily high-nya ada di 2507. 0.28, sedangkan ini dia sampai ke 2507.77. Ya, there's a potential dia sudah ngambil liquidity di atas, tapi nampaknya ini still within the base ya, masih dalam base yang sama. Apakah ada kemungkinan dia akan drop lumayan signifikan? We never know. Kenapa? Karena pembentukan base ini hanya akan menciptakan yang namanya sideways, consolidating. Kalau misalnya kita ngomongin dari pembentukan yang terjadi di sini, teman-teman bisa perhatikan bearish MACD-nya masih drop di bawah. RSI-nya itu di 55, neutral lah saya hitung. Walaupun bullish-nya lebih kuat, tapi saya hitungnya neutral lah. Ada beberapa part yang saya sudah marking, which is 2506, 2507, ini area atasnya. Ya, beberapa zone kemarin nahan di area tersebut, nggak berhasil di breakout. Dan nanti kita akan cek dalam time frame yang lebih rendah ya, untuk mengetahui apakah kita bisa entry sell di sana. Lalu untuk buy jauh teman-teman sebenarnya, nanti saya akan tunjukkan di H1 dan H4 ya. Now we back on Oanda. Kita masuk di H4-nya dulu. Di H4 teman-teman bisa perhatikan di sini ada potensial MACD-nya sendiri sih baru bergerak untuk melanjutkan dead cross-nya. Ini kan dead cross pertama, dia mau golden cross nggak berhasil, dia kembali turun. RSI-nya juga ada di angka 49.29. Jadi sellernya masih kuat. Wajar teman-teman, kenapa? Karena menurut saya dia ini hanya nutup gap yang terbentuk. Menurut saya. Ya, dia menutup gap yang terbentuk. Kenapa? Ini kan drop signifikan menciptakan yang namanya gap. Dan dia nutup fair value gap di tengah-tengahnya, di level. See? Dia nutup gap tersebut untuk apa ya? Taking the liquidity, jadi ngambil untuk mengalami penurunan lagi. So menurut saya di H4 dan daily still with the bearish, jadi masih better kalau misalnya kita bisa dapatkan posisi-posisi nge-sell ya. In my honest opinion, still good kalau misalnya kita bisa dapat posisi nge-sell. Di mana aja nge-sell-nya nanti kita bisa ngeliat di H1. Tapi kalau misalnya kita ngeliat di H4 ini sebenarnya sudah kelihatan di mana kita bisa dapatkannya, yaitu di 2506, 2508 ya. 2506, 2508 selama si 2506-nya. Ini kan dia nahan terus selama ini, dia close di bawah 2506 ya. Ini garis saya tunjukin. Nih saya ambil pakai price, saya klik di sini sih 2506461. Jadi selama 2506-nya nggak di breakout, sebenarnya 2506, 2508 ini bisa jadi patokan kita untuk entry sell di H4-nya ya. Now check on H1, kita balikin candle. Sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini bergerak up, ketahan, so we can take this
as area yang nanti kita bisa trading kan 2506 2508. Dan kondisi sekarang teman-teman bisa perhatikan ya, dia mengalami penurunan masuk lagi dalam zone 2503 2500. Ini sebenarnya 2503 2500. Saya hapus dulu aja biar kita nggak ada bias dari yang kemarin. Kita ngelihatnya dari pembentukan yang terjadi di hari ini aja. Now we check hari ini kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan, saya ubah jadi daily. Ini dailynya low ada di 2501 ya. Saya balikin 1 jam. Teman-teman ingat ya, di 2501 itu adalah lowesnya yang terbentuk dari daily yang ada pada hari ini. Tapi kalau kita ngambil both of this level, ini saya ubah jadi garis ya. Kita akan tarik this one sebagai area supportnya. Ini saya hapus dulu karena ini sudah kebentuk support candle. Sekarang teman-teman bisa perhatikan this level ya. Ini levelnya level berapa geng? Ini adalah 2500 2498. Oke. 2500 2498 2500 2498 sebagai base. Ini nggak base sih sebenarnya, ini lebih arah area support aja, yang mana kalau misalnya nanti dia akan drop down, potensial dia rebound di dekat-dekat sini terbuka lebar, karena base terbentuk sekarang yang terjadi adalah antara 2507 sampai ke 2498, atau kita bulatin 2508 2498. Selama ini nggak di breakout, teman-teman nggak perlu khawatir, sama seperti kemarin ya, seperti level ini ya, seperti this level ini kan sama drop, ketahan, nggak breakout sama sekali, dia kembali bullish dan saat ini dia membentuk pembentukan yang baru. If we take this level untuk ngambil dia punya zone bullishnya ya, ini kan ada retestnya ya, dia ngeliat ada retestnya. So big potential, seandainya dia drop 2500 2498 still respect, maka dia akan bullish kembali. Begitu. Jadi 2500 2498 saya patokan sebagai buy scalping. Kenapa buy scalping? Tentu karena tadi teman-teman lihat di H4 dan di daily strong untuk para sellernya. Ya. Jadi ini area pertama yang saya akan makan. 2496 2494 ini saya akan tidak hiraukan terlebih dahulu. Walaupun ada potensial juga di sini, tapi saya hanya marking aja. Kenapa? Karena sebenarnya jauh-jauh teman-teman. Ini areanya lebih baik kita masuk di 2490-an. Ini yang semalam saya share outlooknya di grow count only ya. Jadi 2490-an ke bawah ini ada potensial untuk dia rebound. Kenapa? Ya karena dia yang mempertahankan pergerakan dari XAUSD. Now we check MACD. MACD-nya dari sini ya teman-teman bisa ngeliat sendiri ya. Harga mengalami penguatan yang signifikan, tetapi penurunan terjadi. Jadi ada pembentukan divergence. Most probably kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan terjadinya MACD ini, akan ada potensial dead cross, dan dead cross-nya ini besar kemungkinan terjadi kalau dia breakout 2500 2498. Sehingga ketika dia breakout strong below dari MACD-nya dead cross, maka big potential dia akan terus drop. Dropnya nggak main-main teman-teman, bisa drop sekencang ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan, seandainya dia breakout itu drop sampai ke 2489. Ya makanya saya bilang lebih baik nunggunya sejauh itu aja. Walaupun 2493 2495 ini juga adalah area yang oke buat ngebuy. Tapi menurut saya seandainya dia hajar sekali seperti kemarin, maka penurunannya sangat signifikan. Kalau teman-teman bandingkan, ini highest-nya di 2498. Lowest-nya ini ada di 2487. Artinya dia drop 110 pips dalam sekali pergerakan. Kalau misalnya kita ngomongin di 2500, berarti kita yang ngincarnya di 2490. Karena dia dropnya 100 pips. Kenapa? Karena kalau kita makan duluan di 2494, 2495 itu kan jaraknya cuma 50 pips ya. Walaupun kalau saya ubah ini menjadi M5, teman-teman bisa perhatikan drop yang signifikan kemarin itu. Ya, drop yang signifikan kemarin ini ada momen ketika dia tertahan lumayan lama. Ya, ada momen ketika dia tertahan lumayan lama di area yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi dia drop, nahan lagi, bolak-balik sebelum akhirnya dia lanjut untuk drop yang lebih signifikan. Jadi patokannya still the same menurut saya. Oke, jadi buy scalping 2500 2498 teman-teman manfaatkan dalam lower time frame. Buy high risk-nya di mana? High risk pertama kali saya akan arahkan di area 2490-an ini. Ya, 2490-an. Sell high risk di mana? Di 2506 2508 as long 2506 yang nggak breakout. Lalu nanti lanjut ke 2530. Ya, ini untuk medium risk-nya 2530 atas kiri ini. Sedangkan kalau misalnya kita nanti lanjut sell lagi, itu ada di 2514 dan juga nanti di 2520-an. Ya, ini adalah beberapa zone yang saya pantau. Biasanya saya akan share untuk entry ya ketika saya lagi fokus trade. Kalau misalnya lagi nggak fokus trade, teman-teman bisa fokus dalam mapping yang saya berikan. Buy
medium risk di mana jauh 2470-an ini, which is the same thing sama seperti kemarin. Ini akan menjadi buy medium risknya saya sampai nanti ada pembentukan pada saat CPI. Dan ingat teman-teman ya, hari ini nggak ada news sama sekali. Hari ini nggak ada news sama sekali. Ya, USD no news. Tetapi mulai besok itu baru kita tanding yang lumayan signifikan. Rabu, Kamis itu kita tanding yang lumayan signifikan. Baru Jumat selesai, kita di minggu ini nggak ada lagi urusan. Oke, jadi menurut saya akan ada perubahan yang signifikan di market, dan market akan jauh lebih menghargai pergerakan-pergerakan yang jauh lebih signifikan ke depannya. Dan teman-teman di sini perhatikan, drop, nahan, bullish, ini berarti ada satu level yang mempertahankan. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang namanya support become resistant. See. Drop, ini kan drop berarti area supportnya di break kenceng, bullish lagi, ketahan, nggak berhasil breakout, drop lagi, bullish lagi, ketahan, nggak berhasil breakout, drop lagi, akhirnya dia berhasil break atas. Maka 2500 2498 ini terkonfirmasi dalam beberapa time frame yang bisa kita jadikan patokan. Semoga membantu untuk teman-teman GrowCow, nothing to be worry about, karena pasti saya akan share mappingannya di dalam grup. Dan bagi teman-teman yang lain, teman-teman nanti bisa tetap akses videonya melalui uploadan saya di YouTube.